Ruksamin dalam mempersiapkan generasi di daerahnya bukanlah persiapan begitu saja, melainkan jauh-jauh hari sudah dipersiapkannya. Itu menjadi salah Bagaimana yang satu dipaparkan ini? bagaimana tujuan kita membangun agar melahirkan generasi yang sehat, tumbuh sehat, subur, dan pemikiran pola pikir yang baik. Itu tujuannya stunting. Karena stunting bukan hanya diukur dari tubuhnya yang kerdil, kurus, pendek, apa semua, tapi termasuk dengan otaknya. Nah, kita akan mempersiapkan sesuai visi kita, Konawe Utara sejahtera dan berdaya saing. Bagaimana kita mau berdaya saing kalau nanti kita akan melahirkan generasi yang lebih kecil. Sekarang ini angka stunting di Kabupaten Konawe Utara sudah jauh di standar nasional. Kita sudah berada pada posisi 10,4%. Target nasional nanti 2024. Pada posisi 10,4%. Target nasional nanti 2024 itu sampai 20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa dan youtuber dimanapun Anda berada. Ternyata Ruksamin mempersiapkan generasinya bukanlah persiapan biasa, mulai dari sisi ekonominya hingga persiapan generasinya, termasuk stunting juga menjadi kepeduliannya. Bahkan ia menyebutkan bahwa stunting di wilayah Konawe Utara sudah di atas standar nasional. Karena itu, jelang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 itu, ia kembali didengungkan dan didorong oleh jutaan masyarakat di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara, terutama di wilayah Konawe Utara, agar beliau terus maju dan maju menjadi calon gubernur di periode 2024-2029 ini. Karena itu, saudara, sebagaimana dorongan dari jutaan masyarakat di 17 kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Tenggara, tentu saja masyarakat di wilayah ini, khususnya di Konawe Utara, mengeluh-elukan hingga daratan Kendari menyebutkan bahwa Ruksamin adalah keterwakilan dari masyarakat Provinsi Sulawesi Tenggara, dan sudah pasti Ruksaminlah adalah merupakan jagoan kita. Tentu Ruksamin dalam pertemuannya dengan media ini pada saat menggelar acara stunting di salah satu hotel di Kota Kendari, kembali disebutkan bagaimana pemaparannya dan bagaimana pula langkah-langkah strategi untuk membangun Provinsi Sulawesi Tenggara diawali dari Konawe Utara. Karena itu, Konawe Utara bukanlah Konawe biasa, tetapi dari utara ia mulai bangkit dan bangkit untuk mempersiapkan dirinya sebagai seorang gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2024-2029 melalui berbagai macam acara, mulai dari Hari Anak hingga berbagai macam keramaian dan acara-acara tertentu di wilayah Konawe Utara begitu semarak, begitu bahagia masyarakatnya, bahkan banyak diantaranya meraih piala-piala tertentu. Dan tampaklah mulai dari kreatif-kreatifnya anak-anak hingga para pendiri-pendiri dan ibu-ibu, sebagaimana yang telah dipaparkan oleh sejumlah pihak, bahwa wilayah ini adalah akan membangun Provinsi Sulawesi Tenggara dan wilayah Konawe Utara akan menjadi pusat energi dunia. Energi dunia tentu itu maha dahsyat, ya kan? Alkisah, saudara, akhirnya beberapa bulan yang lalu Ruksamin melakukan deklarasi di Hotel Kubra, tepatnya di wilayah Kota Kendari. Ia mendeklarasikan dirinya
sebagai calon gubernur periode 2024-2029. Memang kita juga tahu ada beberapa orang yang ingin mencalonkan diri sebagai gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara, tetapi mereka masih saja hanya mengatakan calon, tapi yang lakukan deklarasi barusan Ruksamin dengan gagah dan didukung oleh ribuan masyarakat menghadiri deklarasi calon gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2024-2029. Dan di sanalah makin hari makin benar sebagaimana yang didengungkan oleh sejumlah masyarakat di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara, terutama yang berada di wilayah 17 kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Tenggara. Mereka mendengungkan agar Ruksamin menjadi jagoan kita. Jagoan inilah yang itu saat ini sudah mulai dibuktikan oleh sejumlah masyarakat. Bahkan semua mengatakan bahwa Ruksamin adalah satu-satunya calon gubernur yang menjadi andalan kita. Meski kita tahu ada beberapa juga yang ingin mencalonkan diri, tetapi calon-calon tersebut menurut masyarakat menyebutkan bahwa lewat saja paparnya. Bukan. Patut kita syukuri atas anugerah Tuhan yang diberikan, khususnya kita yang berada di Kabupaten Konawe Utara dengan potensi pariwisata, bahkan potensi pariwisata yang ada dalam laut. Itu bisa kita diving, snorkeling. Sekeliling kita lihat dengan pegunungan, ada perkebunan, pertanian, bahkan pertambangan. Semua itu adalah anugerah Tuhan yang Maha Kuasa yang diberikan kepada rakyat, khususnya kita yang berada di wilayah Kabupaten Konawe Utara. Akan kita menjadi tertinggal jika kita tidak siapkan sumber daya manusia dari saat sekarang ini. Untuk itulah saya berupaya bagaimana menyiapkan beasiswa kepada anak-anakku sekalian, mereka yang lagi belajar, agar tidak harus menjual lagi sapi, kerbau, kambing, rumah, bahkan kebun orang tua untuk hanya membayar SPP. Saya kirim mereka sampai ke negeri Cina. Kemudian guru-gurunya juga kita siapkan sumber daya mereka, kita siapkan laptop, apa semua. Semua itu adalah tugas saya yang diamanahkan selaku Bupati Konawe Utara untuk mempersiapkan sumber daya yang mumpuni dalam rangka bagaimana kita mengelola sumber daya alam yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. 78 tahun Indonesia merdeka. Mari kita selaraskan program Konasaran Jilid 2 menuju Sutra sebagai pusat energi dunia. Teruslah melaju untuk Indonesia maju. Demikian begitu berseri-seri wajah masyarakat. Pada posisi 10,4%. Target nasional nanti 2024 itu sampai 20. Paparan GM Television kali ini. Semoga episode berikutnya akan kita turunkan lagi laporan dan pemberitaan-pemberitaan yang menyangkut bagaimana kiprah Ruksamin di wilayah Konawe Utara sejak ia menjadi ketua DPR dan kemudian menjadi bupati 2 periode, dan saat ini sudah didukung dan didorong oleh jutaan masyarakat di wilayah 17 kabupaten kota seprovinsi Sulawesi Tenggara untuk maju sebagai calon gubernur
dan sudah dia deklarasikan dirinya sebagai calon gubernur periode 2024-2029. Ayolah kita dukung Rus Samin. Saya Gina Samsudin Mirsad melaporkan. Wassalamualaikum.